Secara tidak disadari, kita sering tidur dengan keadaan mulut terbuka. Namun sadarkah Anda jika tidur dengan mulut terbuka mengurangi kualitas tidur Anda? Apa aja yang bisa masuk? Sandal. Ini di saat mulut kita terbuka, itu tidak ada penyaringan sama sekali. Apa sajakah kebiasaan yang membuat otak menyusut? Dan tidak hanya konsentrasi dan fokus atau daya ingat, ternyata masih ada gejala lain kan, dokter? Itu dia, gejala lainnya misalnya ada penciuman yang menurun, bahkan pendengarannya juga ikut menurun. Tips olahraga bersama Ikang Fauzi untuk atasi nyeri sendi. Ini paling berat Turun. olahraga yang pernah saya berikan. Naik. Wah, keringetan nih. Keringetan kan? Apa saja makanan yang mampu membantu meningkatkan trombosit? Kemudian ada lagi, Anda tetap harus mengkonsumsi banyak protein hewani, bisa Anda temukan pada... Hari ini di Dr. Oz Indonesia. Ya, selamat datang di ujung weekend ini. Biasanya saya Dr. Rian Tamrin dan Dr. Risa Broto Asmoro akan berbagi beragam informasi kesehatan untuk Anda. Terutama untuk Anda dan keluarga tercinta. Untuk minggu ini ada beragam informasi dan tentunya saya tidak ingin menghabiskan waktu sendiri. Langsung aja saya undang bintang tamu saya, Michelle Joan. Apa kabar, Michelle? Oke. Nah, di minggu ini, Michelle, Michelle pernah nggak melihat beberapa kebiasaan yang mungkin ini tidak baik buat kesehatan? Mungkin kalau kita perhatikan penonton-penonton di sini, tadi kan lagi break, mereka tuh kan udah selesai makan. Makan, ya. Duduk di kursi, tadi sebenarnya ada kedapatan, mereka duduknya santai banget, sambil tidur. Oh, ketiduran ya? Ketiduran, ada yang kayak gitu tadi? Ada ya? Ayo ngaku, pasti tadi ada yang ketiduran. Ada yang ketiduran kan? Ternyata kita lihat ya, mereka tuh tidurnya saking santai dan enaknya mulutnya kebuka. Oh, mangap. Mangap. Ya, tapi pernah ngelihat saudara, teman atau diri sendiri begitu? Tidur dengan mulut terbuka, itu faktanya adalah berbahaya. Oh, berbahaya. Aku kira itu refleks karena kalau orang kecapean sih ya, jadinya kenyamanan, begitu. ya? Terus apalagi kan tidurnya duduk, jadi kan kepalanya ada yang nadahin gitu kan, mungkin Iya. jadinya kayak, jadi gitu kan. Memang satu hal sih yang harus diperhatikan di sini di saat Anda mendapatkan orang terdekat Anda lagi tidur, kemudian dengan kondisi mulut terbuka, memang pelan-pelan harus dimiringkin badannya. Kalau ini di tempat tidur, dimiringkan badannya. Kalau di kursi ya atau di mobil itu ditegur pelan aja, jangan sampai dia kaget. Karena apa? Sebenarnya tidur dengan mulut terbuka ini berbahaya karena untuk proses pernafasan, hidung adalah organ yang terbaik. Dengan mulut terbuka, tolong praktekkan. Apa aja yang bisa masuk? Sandal. Ya? Iya, bisa. Barang-barang yang bisa terbang sendiri. Kecoa, lalat. Ini di saat mulut kita terbuka, itu tidak ada penyaringan sama sekali. Ya, coba kita lihat di grafis ini fotonya ya, mulut terbuka itu luas banget ya. Iya. Iya bener, sendal bisa masuk tuh. Bisa masuk sendal. Nah, hidung tadi memiliki bulu, tujuannya adalah untuk menyaring debu atau kotoran. Sedangkan mulut, saat kita bernapas lewat mulut saat tidur, itu kan nggak bisa dikontrol. Kecuali saat kita olahraga. Olahraga memang ada butuh proses pernapasan lewat mulut. Tapi itu bisa dikontrol. Kalau itu, semua aja bisa masuk. Tentunya membahayakan kesehatan. Kedua, saat mulut terbuka, biasanya adalah air liur akan mulai ngering. Ya, terasa kan kalau kita olahraga lari, kemudian nafasnya lewat mulut pasti gampang haus. Air liur ini mengering. Air liur ini padahal fungsinya adalah satu untuk membunuh bakteri. Bakteri jahat yang menghasilkan kondisi asam. Kalau misalnya air liur ngering berarti kan nggak ada yang bunuh bakteri tadi. Iya. Akhirnya kondisi asam di mulut semakin menaik. Kondisi asam ini mengakibatkan infeksi pada rongga mulut, salah satunya adalah gigi berlubang. Oh gitu. Berarti emang nggak boleh ya intinya tidur kalau misalkan kita mangap gitu ya, mulutnya Iya, makanya tadi terbuka. diginiin. Op. Kemudian yang terakhir adalah kondisi mulut terbuka saat tidur. Ini menandakan seseorang itu ada gangguan lain seperti obesitas. Kemudian bisa beresiko gangguan pada jantung. Dan yang pasti adalah kondisi mendengkur. Mendengkur ini iya menandakan adanya gangguan kualitas tidur. Ya, jadi kalau tidur harus
Mingkem. Gimana caranya dok? Kalau mingkem memang tidur bisa diatur. Ditaliin gitu. Makanya orang-orang sekitar yang lihat langsung diperbaiki posisinya. Ya. Iya. Itu fakta yang pertama. Sekarang kita lanjutkan fakta yang kedua bersama Dr. Reza. Apa kabar Michelle? Baik dokter. Kalau Michelle ini tampaknya sering banget nih perawatan, bener nggak nih? Lumayan sih ya, paling ya sebulan sekali gitu ya. Kalau emang ada waktu pasti nyempetin buat perawatan. Tapi Namanya juga wanita, ya itu dokter dia. Re. Dan biasanya paling sering tuh ya kita dengar menggunakan serum vitamin C. Pernah nggak? Pernah. Pernah dipakai juga. Nah itu kalau Michelle dengar fungsinya buat apa? Katanya sih bisa buat ngecilin pori-pori ya. Oh gitu. Nah ini kita masuk ke fakta berikutnya nih ya dokter Iya. Yan ya. Dimana dikatakan bahwa serum vitamin C yang biasa digunakan pada kulit kita ini bisa mengecilkan pori-pori pada wajah. Tapi sebenarnya dia juga bisa untuk mencerahkan kulit kita juga. Oh, Meskipun iya. fungsinya untuk mengecilkan pori-pori itu tidak sebaik ketika kita menggunakannya sebagai pencerah kulit wajah. Oh, jadi dia lebih bagus sebagai pencerah kulit ya daripada Benar, untuk karena lebih ngecilin mudah. pori-pori. Kalau misalnya kita mau mengecilkan pori-pori nih, itu harus dipikirkan dulu. Pori-pori itu kan kalau misalnya dia berkembangnya bisa besar, bisa kecil. Kalau kita bersihkan dengan baik, dia bisa mengecil. Kalau kita bisa menjaga dari kotoran-kotoran, debu, ataupun minyak yang berlebih, itu dia otomatis juga bisa mengecil dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita nggak rajin merawat, otomatis pori-porinya akan tampak tetap besar. Jadi sebenarnya dia terlihat saja mengecil, tapi ukurannya sebenarnya ya tetap segitu-segitu Sama ya? aja. Oh, iya. Itu dia. Jadi lebih baik kalau misalnya ingin mengecilkan pori-pori, hilangin dulu tuh penyebabnya. Kalau misalnya taunya apa? Bikin pori-pori besar. Dia pencet-pencetin gitu Iya, ya. benar. Apa tuh facial gitu. Nah, dia suka nggak tuh mencetin jerawat? Nah, biasanya kok jerawat Abis lagi gemes radang-radang. gitu loh. Nah, Kayak itu ada, dia. apalagi yang ada putih-putih di ujung itu kayak Pengennya dipencet, pengen dikeluarin dipencet ya. gitu. Nah, itu bisa menyebabkan pori-pori besar permanen. Begitu juga kalau yang sering panas-panasan tuh karena sinar matahari di luar. Nah, paparan sinar ultraviolet itu bisa merusak lapisan kolagen dan juga elastin. Jadi kekenyalan kulit kita jadi rusak. Akibatnya pori-porinya bisa nggak elastis lagi. Jadi tetap besar. Dia nggak bisa mengecil Makanya lagi. harus rajin pakai sunblock kali ya kalau Betul, keluar ya. sunscreen. Dan saat ini, Anda ntar lagi kalau malam Anda tidur, jangan lupa ya, jangan tidur sambil mangap. Kalau ada yang mangap, tolong orang terdekatnya untuk segera ditutup kembali. Daya ingat berkurang, tanda otak mulai menyusut. Dan tidak hanya konsentrasi dan fokus atau daya ingat, ternyata masih ada gejala lain kan, dokter? Itu dia. Gejala lainnya misalnya ada penciuman yang menurun, bahkan